Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang wakaf. Wakaf dari sudut bahasa adalah pemberhentian pengucapan. Sementara itu, dari sudut istilah tajwid, wakaf adalah penghentian bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Ada 4 jenis wakaf, yaitu wakaf sempurna, yaitu tam. Pemberhentian pada suatu bacaan yang dibaca sempurna tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan dan tidak mempengaruhi arti dan makna dari bacaan karena tidak memiliki ikatan dengan bacaan atau ayat yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Yang kedua adalah wakaf memadai, yaitu pemberhentian atau qaf pada suatu bacaan secara sempurna tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, tetapi ayat tersebut masih berkaitan makna dan arti dari ayat sebelumnya. Yang keempat, wakaf baik, yaitu mewakafkan atau hasan bacaan atau ayat sesudahnya. Wakaf buruk, yaitu pemberhentian kami bacaan secara tidak sempurna atau penghentian bacaan di tengah-tengah ayat. Wakaf ini harus dihindari karena bacaan yang diwakafkan masih berkaitan lafaz dan maknanya dengan bacaan yang lain. Tanda-tanda wakaf suntik. Tanda mim disebut dengan wakaf lazim, adalah penghentian di akhir kalimat sempurna. Wakaf lazim disebut juga sebagai wakaf tam atau sempurna karena wakaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Tanda mim memiliki kemiripan dengan tanda tajwid iqlab, tetapi sangat jauh berbeda dengan fungsi dan maksudnya. Tanda to adalah tanda wakaf mutlak sehingga diwajibkan untuk berhenti. Tanda jim adalah tanda wakaf jaiz, jadi boleh berhenti dan boleh melanjutkan bacaan. Tanda zo menandakan lebih baik tidak berhenti. Tanda sod disebut juga tanda wakaf muhahas, menunjukkan bahwa lebih baik tidak menghentikan bacaan, tapi diperbolehkan berhenti saat di keadaan darurat dan tanpa mengubah makna. Perbedaan antara hukum tanda zo dan sad dan sod terletak pada fungsinya. Dalam kata lain, lebih diperbolehkan berhenti pada wakaf sod. Tanda sodla merupakan singkatan dari al-wasol aula yang bermakna wasol atau meneruskan bacaan lebih baik. Maka dari itu, meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya lebih dianjurkan. Tanda qaf merupakan singkatan dari hila al-yahil, wakaf yang bermakna boleh berhenti pada wakaf sebelumnya. Maka dari itu, lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakafkan. Tanda sodlam merupakan singkatan dari kad yusalu yang bermakna kadangkala boleh diwasolkan. Maka dari itu, lebih baik berhenti walau kadangkala boleh diwasolkan. Tanda kif artinya lebih dianjurkan untuk berhenti. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang biasanya diteruskan oleh sang pembaca tanpa berhenti. Tanda sin atau tanda saktoh menandakan pemberhentian sejenak tanpa mengambil nafas, baru untuk meneruskan bacaan. Tanda waqfah bermakna sama seperti wakaf saktah, tetapi harus berhenti lebih lama tanpa mengambil nafas. Tanda lam menandakan pelarangan penghentian. Tanda ini muncul kadangkala pada penghujung maupun pertengahan ayat. Jika muncul di pertengahan ayat, maka tidak dianjurkan untuk berhenti. Jika berada di penghujung ayat, sang pembaca boleh berhenti dan boleh tidak. Wakaf lazim, tanda mim, contohnya ada di surat As-Saffat ayat 83 sampai 84. Dan Al-Mu'minin ayat 6 sampai 7. Wakaf mutlak, tanda to, contohnya di surat Al-Fakir ayat 36 dan Al-Qasas ayat 77. Wakaf jaiz, tanda jim, contohnya Al-Haq. Wakaf sifat fil amr, tanda qaf dan fa, contohnya di surat Al-Baqarah ayat 253 dan Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Wakaf aula, tanda qaf, lam, dan alif, contohnya di surat Yasin ayat 4 sampai 5 dan Al-Baqarah ayat 132. Adapun bacaan wakaf yang dianjurkan untuk dilanjutkan adalah wakaf mujawaz,
Tanda zai contohnya ada di surat An-Najm ayat 24-25. Wakof murahas. Tanda sod contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 157. Wakof kila. Tanda kof contohnya ada di surat Al-Anbiya ayat 87. Wasol aula. Tanda sod, lam dan alif contohnya ada di surat Al-A'raf ayat 158. La waqta fihi. Tanda lam alif contohnya ada di surat Al-Maryam ayat 26. Hazila mutahifun. Tanda qaf contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 282. Mu'anakah ada sepasang titik 3 contohnya wala sulqu bi aydikum ilat tahluk wa asinu harus berhenti di salah satu titik. Ini contohnya seperti cukup sekian pembahasan tentang wakaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.